Biarkan dirimu terhubung dengan sumber penyembuh. Kalimat ini mungkin terdengar sederhana, tetapi di baliknya tersembunyi sebuah jalan yang telah diajarkan oleh para pemikir besar, termasuk Ibnu Sina, sang ilmuwan, filsuf, dan tabib yang meyakini bahwa manusia memiliki kemampuan penyembuhan yang jauh lebih besar dari apa yang tampak di permukaan. Menurutnya, tubuh memiliki hikmah, jiwa memiliki arah, dan pikiran memiliki kuasa untuk ikut membimbing proses penyembuhan, selama manusia bersedia kembali ke pusat dirinya sendiri. Ibnu Sina selalu menekankan bahwa manusia bukan hanya kumpulan organ, bukan hanya daging dan tulang yang bekerja secara mekanis. Manusia adalah satu kesatuan yang tersusun dari jasad, jiwa, dan akal. Semua terhubung, semua bekerja bersama, semua saling mempengaruhi. Itulah sebabnya, ketika seseorang ingin sembuh, ia tidak hanya perlu mengobati tubuhnya, tetapi juga menata pikiran dan melembutkan hatinya, sebab sakit seringkali bukan hanya gejala fisik, tetapi gema dari apa yang terjadi di dalam batin. Di perjalanan panjang hidupmu, mungkin engkau pernah merasakan kelelahan yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Badanmu mungkin baik-baik saja, tetapi pikiranmu sibuk, resah, dan gelisah. Atau sebaliknya, tubuhmu melemah, tetapi batinmu justru yang paling terluka. Ibnu Sina memahami kondisi ini sejak berabad-abad lalu. Baginya, penyembuhan bukan hanya seni mengobati, tetapi seni mengembalikan manusia kepada dirinya yang utuh. Ketika engkau mendengarkan kata-kata ini, izinkan dirimu menarik napas perlahan. Sadari bahwa di dalam dirimu ada kekuatan yang selalu bekerja, bahkan ketika engkau tidur, bahkan ketika engkau sedang sedih, bahkan ketika engkau merasa tidak berdaya. Kekuatan itu adalah sumber penyembuh, sebuah energi kehidupan yang diberikan oleh Tuhan dan dipandu oleh akal serta ruh manusia. Ia tidak pernah pergi. Ia selalu menunggu engkau kembali menyadarinya. Ibnu Sina pernah mengatakan bahwa penyembuhan dimulai ketika manusia berhenti melawan dirinya sendiri. Ketika ia berhenti memaksa tubuhnya untuk terus kuat, berhenti memaksa hatinya untuk pura-pura tegar, berhenti memaksa pikirannya untuk selalu baik-baik saja. Ketika seseorang akhirnya berani mengakui bahwa ia sedang terluka, justru disitulah pintu penyembuhan mulai terbuka. Ada saat-saat dalam hidup ketika engkau merasa terputus dari segalanya. Terputus dari harapan, dari kekuatan, bahkan dari Tuhan. Tetapi sesungguhnya, yang terputus hanyalah kesadaranmu, bukan hubunganmu. Sebab hubungan antara jiwa manusia dan Sang Pencipta adalah hubungan yang tidak pernah terputus. Engkau hanya perlu kembali menyentuhnya, kembali mengingatnya, kembali membuka ruang di dalam hatimu agar cahaya itu masuk. Biarkan dirimu terhubung dengan sumber penyembuh. Artinya, izinkan dirimu berhenti sejenak dari kebisingan hidup. Heningkan pikiranmu. Dengarkan tubuhmu. Dengarkan hatimu. Dengarkan nafasmu yang keluar dan masuk, tanpa engkau paksa, tanpa engkau perintah. Semua itu bekerja dengan sangat ajaib, sangat lembut, sangat teratur. Dan kesadaran atas hal sederhana ini adalah salah satu bentuk syukur paling tinggi. Dalam ajaran Ibnu Sina, pikiran yang jernih adalah salah satu obat terbaik. Pikiran yang dipenuhi ketakutan dapat memperburuk sakit, tetapi pikiran yang diisi harapan dan keyakinan dapat mempercepat kesembuhan. Itulah sebabnya, engkau perlu merawat pikiranmu sebagaimana engkau merawat tubuhmu. Bicaralah pada dirimu dengan kelembutan. Jangan biarkan satu hari pun berlalu tanpa menguatkan hatimu sendiri. Penyembuhan bukanlah proses yang selalu cepat. Kadang ia berjalan perlahan, setahap demi setahap, bahkan kadang terasa seperti tidak bergerak sama sekali. Tetapi Ibnu Sina selalu menekankan bahwa selama seseorang menjaga harapan, menjaga doa, menjaga pikirannya dari kekacauan, tubuh akan menemukan jalannya. Sebab dalam diri manusia terdapat sistem yang sangat cerdas, yang selalu berusaha memperbaiki, menambal, membangun, dan memulihkan. Ketika engkau menemukan dirimu duduk sendirian, mungkin dalam keadaan lelah, sakit, atau bingung, ingatlah bahwa tidak ada satupun sakit yang tidak diketahui oleh Tuhan. Tidak ada air mata yang sia-sia. Tidak ada rasa takut yang tidak didengar.
Dan tidak ada doa yang berakhir di udara kosong. Semua dicatat, semua dilihat, semua diperhatikan, dan semua itu bisa menjadi bagian dari proses penyembuhanmu. Biarkan dirimu terhubung dengan sumber penyembuh berarti mengizinkan hatimu menerima cinta Tuhan, mengizinkan jiwamu merasa aman kembali, mengizinkan tubuhmu beristirahat, mengizinkan dirimu percaya bahwa engkau akan pulih, meskipun engkau belum tahu bagaimana caranya. Keyakinan semacam ini bukan hanya spiritual, tetapi juga ilmiah. Ketika pikiranmu tenang dan hatimu yakin, tubuh melepaskan hormon-hormon penyembuh yang bekerja secara nyata. Ibnu Sina mengajarkan bahwa setiap penyakit memiliki pintu masuk penyembuhan. Ada penyakit yang sembuh dengan obat. Ada yang sembuh dengan istirahat. Ada yang sembuh dengan makanan yang tepat. Ada yang sembuh dengan mengatasi emosi yang terpendam. Dan ada penyakit yang hanya sembuh ketika seseorang kembali kepada Tuhan. Engkau perlu mendengarkan dirimu sendiri untuk menemukan pintu mana yang sedang Tuhan bukakan bagimu. Dalam perjalanan ini, biarkan suaramu, hatimu, dan kesadaranmu ikut melonggarkan simpul-simpul ketegangan dalam dirimu. Rasakan bahwa tubuhmu tidak sendirian. Ia ditemani oleh akal, oleh jiwa, dan oleh cahaya dari langit yang tidak terlihat oleh mata, tetapi dapat dirasakan oleh hati. Jika hatimu sedang sedih, letakkan tanganmu perlahan di dadamu. Rasakan detaknya. Itu tanda bahwa engkau masih diberi kesempatan. Itu tanda bahwa tubuhmu masih berjuang. Itu tanda bahwa hidupmu masih berarti. Jangan biarkan detak itu berlalu tanpa engkau syukuri. Jika tubuhmu sedang sakit, jangan membencinya. Tubuhmu bukan musuhmu. Ia hanya sedang meminta perhatianmu. Ia hanya ingin engkau memperlambat langkah, memperbaiki cara hidup, mengurangi beban pikiran, dan kembali kepada Tuhan. Engkau akan terkejut betapa tubuhmu dapat berubah ketika engkau memperlakukannya dengan rasa hormat dan kasih sayang. Biarkan dirimu terhubung dengan sumber penyembuh berarti membuka hati untuk menerima ketenangan. Mungkin selama ini engkau terlalu mengandalkan kekuatanmu sendiri. Terlalu sibuk menjadi kuat hingga lupa bahwa menjadi manusia bukan tentang selalu mampu, tetapi tentang selalu kembali. Kembali kepada diri. Kembali kepada kesadaran. Kembali kepada Tuhan. Dalam pemikiran Ibnu Sina, segala sesuatu yang ada di alam semesta memiliki kecenderungan untuk kembali kepada kesempurnaannya. Sebuah luka ingin sembuh. Sebuah hati ingin damai. Sebuah jiwa ingin pulang. Itulah hukum alam, hukum kehidupan, hukum jiwa. Dan engkau adalah bagian dari hukum itu. Engkau tidak diciptakan untuk hidup dalam sakit selamanya. Engkau tidak ditakdirkan untuk terus terjebak dalam rasa takut. Engkau diciptakan untuk pulih, tumbuh, menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih tenang. Di dalam dirimu ada cahaya. Cahaya itu mungkin redup ketika engkau dilanda kesedihan atau sakit. Tetapi cahaya itu tidak pernah padam. Ia hanya menunggu engkau meniupkan harapan kecil ke arahnya. Harapan yang sederhana seperti, "Aku percaya aku akan sembuh." Atau, "Tuhan, tuntunlah aku." Atau, "Aku izinkan tubuhku pulih." Kalimat-kalimat sesederhana itu bisa mengubah keadaan batinmu. Dan ketika batin berubah, tubuh perlahan menyusul. Saat engkau bersandar kepada Tuhan, engkau menerima bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari dirimu. Kekuatan yang menciptakan tubuhmu, memeliharanya, dan mampu mengembalikan apapun yang hilang. Disitulah ketenangan lahir. Dan di dalam ketenangan, penyembuhan bekerja lebih mudah. Biarkan dirimu terhubung dengan sumber penyembuh. Izinkan dirimu percaya. Izinkan dirimu istirahat. Izinkan dirimu melepaskan apa yang membuatmu berat. Izinkan dirimu menerima cinta Tuhan tanpa syarat. Dan sepanjang video ini, selama engkau mendengarkan, biarkan setiap kalimat menjadi pengingat yang mengarahkan hatimu kepada cahaya. Biarkan kata-kata ini membuka jalan di dalam batinmu. Biarkan pikiranmu menjadi lebih jernih, hatimu lebih ringan, tubuhmu lebih tenang. Engkau sedang belajar menyembuhkan dirimu sendiri. Engkau sedang kembali ke pusat dirimu.
Engkau sedang menyentuh hikmah yang diajarkan Ibnu Sina, bahwa manusia bisa pulih ketika ia menyelaraskan pikiran, tubuh, dan jiwanya dengan cahaya dari Tuhan. Dan selama beberapa jam ke depan, engkau akan mengarungi perjalanan batin, perlahan, lembut, dan penuh kesadaran, hingga engkau benar-benar menyadari bahwa sumber penyembuh itu selalu bersamamu, sejak awal hingga akhir. Ketika engkau mulai merasakan ketenangan mengalir dari kata-kata ini, biarkan dirimu tenggelam lebih dalam lagi ke dalam ruang batin yang selama ini mungkin terabaikan. Ruang itu adalah tempat di mana jiwa menemukan cahaya, di mana hati menemukan arah, dan di mana pikiran akhirnya mau beristirahat. Ibnu Sina selalu percaya bahwa manusia perlu mengenali ruang ini agar dapat menyembuhkan dirinya dengan lebih utuh. Cobalah dengarkan dirimu tanpa tergesa-gesa. Rasakan setiap bagian dirimu yang mungkin selama ini engkau abaikan. Ada rasa letih yang engkau tahan begitu lama. Ada air mata yang engkau sembunyikan. Ada keluhan yang engkau tahan demi orang lain. Ada doa yang tertahan di tenggorokan karena engkau takut dianggap lemah. Tetapi di sini, pada momen ini, engkau tidak perlu menjadi kuat untuk siapapun. Engkau hanya perlu menjadi jujur pada dirimu sendiri. Ibnu Sina berkata bahwa jiwa manusia memiliki kemampuan untuk memproyeksikan pengaruhnya kepada tubuh. Apa yang engkau pikirkan, tubuhmu merespons. Apa yang engkau rasakan, tubuhmu mendengarkan. Itulah sebabnya, ketika seseorang hidup dalam ketakutan, tubuhnya menjadi tegang. Ketika seseorang menahan emosi, tubuhnya menjadi sakit. Ketika seseorang kehilangan harapan, tubuhnya kehilangan energi. Namun sebaliknya, ketika pikiran mulai diluruskan, ketika hati mulai dilembutkan, dan ketika doa kembali dipanjatkan, tubuh pun merespons dengan cara yang menakjubkan. Inilah yang disebut oleh Ibnu Sina sebagai keselarasan antara akal, ruh, dan jasad. Keselarasan yang menjadi sumber penyembuhan. Saat engkau duduk atau berbaring mendengarkan ini, izinkan dirimu merasakan tubuhmu. Jangan menolaknya. Jangan marah padanya. Jangan berkata, "Mengapa aku sakit?" atau "Mengapa aku seperti ini?" Sebab tubuhmu bukan sedang menghukummu. Ia sedang berkomunikasi. Ia sedang memberi pesan. Ia sedang meminta perhatian yang lembut. Jika engkau merasa nyeri, itu artinya ada bagian dari dirimu yang meminta untuk disembuhkan. Jika engkau merasa lemah, itu artinya ada bagian dari dirimu yang meminta untuk diistirahatkan. Jika engkau merasa gelisah, itu artinya hatimu meminta engkau kembali kepada Tuhan. Dan semua perasaan itu valid. Semua itu adalah bagian dari perjalananmu. Ibnu Sina sering mengajarkan bahwa penyembuhan membutuhkan dua hal, ilmu dan hikmah. Ilmu untuk memahami apa yang terjadi pada tubuh. Hikmah untuk memahami apa yang terjadi pada jiwa. Tanpa keduanya, manusia akan merasa kehilangan arah. Dengan keduanya, seseorang bisa menemukan jalan pulang menuju kesehatan sejatinya. Dan kesehatan sejati bukan hanya ketika tubuhmu tidak sakit. Kesehatan sejati adalah ketika pikiranmu tenang, hatimu lapang, langkahmu ringan, dan jiwamu damai. Ketika engkau mampu berkata, "Apapun yang terjadi, aku percaya Tuhan bersamaku." Kalimat sesederhana itu dapat mengubah energi di dalam tubuhmu. Biarkan dirimu terhubung dengan sumber penyembuh adalah sebuah undangan. Undangan untuk kembali mengenali dirimu di bawah lapisan-lapisan luka yang selama ini engkau tutupi. Undangan untuk kembali kepada Tuhan bukan hanya sebagai zat yang engkau sembah, tetapi sebagai cahaya yang menghidupimu setiap detik. Dan cahaya itulah yang bekerja dalam proses penyembuhanmu. Bayangkan tubuhmu seperti sebuah taman. Ada bunga-bunga yang tumbuh indah, tetapi ada juga bagian yang kering dan perlu disiram. Ada pohon yang kuat, tetapi ada juga rumput yang harus dibersihkan. Taman tidak akan menjadi indah hanya dengan membiarkannya begitu saja. Ia butuh perhatian, butuh kelembutan, butuh sentuhan. Begitu pula tubuhmu. Ia butuh dirawat. Ia butuh kesabaran. Ia butuh keyakinan bahwa ia dapat pulih. Dan engkau adalah penjaga taman itu. Engkau bukan korban dari tubuhmu. Engkau adalah mitra tubuhmu.
Engkau bekerja bersamanya. Engkau hidup bersamanya. Dan penyembuhan adalah kerjasama antara akal, hati, tubuh, dan kehendak Tuhan. Izinkan hatimu meresapi kalimat ini, tubuhku sedang belajar sembuh. Ucapkan dalam batinmu perlahan. Rasakan bagaimana tubuhmu merespons. Mungkin ada kehangatan kecil di dadamu. Mungkin ada rasa lega menghampiri. Mungkin ada air mata yang jatuh tanpa engkau rencanakan. Itu semua adalah tanda-tanda bahwa tubuhmu menerima pesan itu. Bahwa tubuhmu percaya padamu. Bahwa tubuhmu ingin sembuh bersamamu. Ibnu Sina percaya pada kekuatan sugesti positif, bukan sekadar motivasi kosong, tetapi energi batin yang dapat memengaruhi fisiologi manusia. Ketika engkau berkata, "Aku pasrah kepada Tuhan," tubuhmu melepas hormon yang menenangkan. Ketika engkau berkata, "Aku akan sembuh," tubuhmu meningkatkan mekanisme pemulihan. Ini bukan sekadar teori. Ini adalah perpaduan antara spiritualitas dan ilmu pengetahuan yang telah diamati sejak berabad-abad lalu. Sekarang, perlahan-lahan izinkan dirimu mengingat momen-momen dalam hidup ketika engkau pernah merasa kuat. Tidak perlu besar. Mungkin saat engkau pernah tersenyum padahal engkau sedang sedih. Atau saat engkau pernah memaafkan seseorang padahal hatimu terluka. Atau saat engkau bangun di pagi hari walau tubuhmu berat. Momen-momen kecil itu adalah bukti bahwa ada kekuatan di dalam dirimu yang tidak pernah hilang. Biarkan kekuatan kecil itu tumbuh kembali. Biarkan ia menuntunmu. Biarkan ia mengingatkanmu bahwa engkau tidak lemah. Engkau hanya sedang melalui fase. Sakit adalah fase. Lelah adalah fase. Gelisah adalah fase. Dan tidak ada fase yang bertahan selamanya. Dalam perjalanan spiritual Ibnu Sina, manusia selalu kembali kepada satu titik, bahwa segala sesuatu bergerak dengan izin Tuhan. Termasuk sakit, termasuk sehat, termasuk sembuh. Itulah sebabnya, ketika engkau menyerahkan segala kekusutan hatimu, maka pikiranmu menjadi lebih terang. Ketika pikiranmu terang, tubuhmu pun bekerja lebih baik. Disinilah penyembuhan sejati dimulai. Bayangkan sekarang seolah ada cahaya hangat turun dari langit, lembut, tidak menyilaukan, dan menyentuh bagian tubuhmu yang paling membutuhkan pemulihan. Entah itu dadamu yang sesak, kepalamu yang berat, perutmu yang tegang, atau hatimu yang penuh beban. Cahaya itu bukan cahaya yang engkau lihat dengan mata, tetapi yang engkau rasakan dengan batin. Cahaya itu menenangkan. Cahaya itu memeluk. Cahaya itu menguatkan. Biarkan cahaya itu bekerja. Biarkan ia mengalir. Biarkan ia mencairkan luka, menenangkan ketakutan, dan memulihkan harapan. Dalam ajaran Ibnu Sina, harapan bukan sekadar perasaan. Harapan adalah energi. Energi yang menggerakkan tubuh untuk mencari jalan penyembuhan. Energi yang membuat sel-sel tubuh bekerja lebih baik. Energi yang membuat seseorang terus bertahan meskipun ia berada di situasi paling sulit sekalipun. Dan selama engkau masih memiliki harapan, meski sekecil biji sawi, maka jalan penyembuhan masih terbuka. Sebab Tuhan tidak membutuhkan harapan yang besar untuk menolongmu. Cukup sedikit saja. Cukup ada niat untuk pulih. Cukup ada ucapan kecil di dalam hati. Tuhan, bimbinglah aku. Itu sudah cukup untuk mengubah jalan hidupmu. Engkau tidak perlu terburu-buru sembuh. Engkau hanya perlu menenangkan dirimu dan mempercayai prosesnya. Tuhan tidak pernah tergesa-gesa, dan penyembuhan yang datang darinya selalu datang di waktu yang paling tepat. Saat engkau terus mendengarkan kata-kata ini, biarkan tubuhmu perlahan memasuki keadaan rileks. Tidak perlu memaksakan apapun. Tidak perlu melawan rasa tidak nyaman. Tidak perlu menegangkan bahu atau memaksa napas. Biarkan semuanya mengalir dengan alami. Dalam keadaan seperti ini, pikiranmu mulai membuka ruang untuk menerima cahaya baru, dan tubuhmu mulai memberi izin untuk sembuh dengan caranya sendiri. Ibnu Sina percaya bahwa ketegangan adalah salah satu penghalang terbesar bagi pemulihan. Ketika tubuh tegang, aliran energi terhambat, aliran darah tidak optimal, dan pikiran mudah terisi ketakutan. Namun ketika tubuh rileks,
Seluruh sistem kehidupan dalam dirimu mulai bekerja dengan lebih seimbang. Itu sebabnya, suasana hati yang tenang bisa menjadi obat, dan kecemasan bisa menjadi racun. Maka izinkanlah dirimu untuk tenang tanpa merasa bersalah. Tenang bukan berarti menyerah. Tenang adalah bentuk keikhlasan dan kepercayaan. Banyak orang merasa tidak berhak untuk beristirahat. Mereka merasa bahwa untuk menjadi kuat, mereka harus selalu bergerak, harus selalu bertahan, harus selalu menanggung semuanya sendiri. Tetapi dalam kearifan Ibnu Sina, kekuatan bukan tentang seberapa banyak engkau mampu menahan. Kekuatan adalah seberapa dalam engkau mampu mendengar dirimu sendiri. Bukan kekuatan fisik semata, tetapi kekuatan jiwa. Dan seringkali, jiwa berbicara paling jelas justru ketika engkau berhenti sejenak. Bayangkan dirimu sebagai sebuah rumah. Di dalam rumah itu, banyak ruangan yang selama ini tertutup, berdebu, atau gelap. Ruang-ruang itu adalah bagian dari dirimu yang terabaikan. Kenangan yang engkau pendam, luka yang engkau simpan, ketakutan yang engkau tunda untuk dihadapi. Tetapi rumah itu tetap rumahmu, tempat engkau kembali, tempat engkau berlindung, tempat engkau menemukan kehangatan. Dan cahaya Tuhan adalah seperti matahari yang masuk melalui jendela-jendela hidupmu. Ia perlahan menerangi ruang-ruang itu satu persatu, sampai seluruh dirimu kembali hidup. Ketika engkau terhubung dengan sumber penyembuh, engkau seakan membuka pintu bagi cahaya itu untuk masuk. Cahaya yang memberi arah. Cahaya yang memberi ketenangan. Cahaya yang memberi kemampuan untuk memahami dirimu lebih jujur. Engkau tidak lagi melihat sakit sebagai hukuman, tetapi sebagai pesan. Engkau tidak lagi melihat kelemahan sebagai kegagalan, tetapi sebagai bagian dari keutuhan menjadi manusia. Ibnu Sina berkata bahwa tidak ada penyakit yang datang tanpa makna. Setiap rasa sakit membawa pesan, membawa hikmah, membawa pengingat. Mungkin ada sesuatu dalam hidupmu yang perlu diperbaiki. Mungkin ada pola pikir yang perlu diselaraskan. Mungkin ada luka lama yang perlu disembuhkan. Mungkin ada hubungan yang perlu diperbaiki. Atau mungkin Tuhan hanya ingin engkau memperlambat langkah, agar engkau dapat mendengarnya lebih jelas. Cobalah sekarang untuk merasakan tubuhmu lagi. Tarik napas perlahan. Rasakan udara masuk hingga ke kedalaman perut. Lalu hembuskan perlahan, seolah engkau mengeluarkan semua kepenatan, semua rasa takut, semua pikiran yang mengganggu. Mungkin engkau merasa ada bagian tubuhmu yang hangat. Mungkin ada yang terasa lebih ringan. Mungkin ada yang terasa lega. Itu adalah tanda bahwa tubuhmu sedang merespons ketenangan yang engkau hadirkan. Dan ketenangan itu bukan berasal dari luar. Ia berasal dari dalam dirimu. Dari ruang batin yang selama ini engkau abaikan. Dari cinta Tuhan yang selalu ada di dalam dirimu, meski kadang tertutup oleh kebisingan dunia. Dari kepercayaan kecil yang kini mulai tumbuh pelan-pelan. Ibnu Sina mengajarkan bahwa manusia sehat ketika ia kembali kepada fitrahnya. Dan fitrah manusia adalah damai. Fitrahnya adalah terang. Fitrahnya adalah terhubung dengan Tuhan. Ketika engkau kembali kepada fitrah ini, tubuhmu mulai bekerja seperti seharusnya. Ia memulihkan dirinya. Ia membenahi yang rusak. Ia menutup luka-luka kecil di dalamnya. Ia memperbaiki keseimbangan yang terganggu. Bahkan sel-sel tubuhmu merespons ketenangan itu. Engkau mungkin tidak menyadarinya, tetapi saat engkau berada dalam keadaan damai, tubuhmu mengaktifkan mekanisme regenerasi. Sistem imun bekerja lebih baik. Pencernaan menjadi lebih lancar. Denyut jantung menjadi lebih stabil. Dan hormon-hormon stres mulai berkurang. Semua ini adalah bukti bahwa pikiran, tubuh, dan jiwa tidak bisa dipisahkan. Semuanya adalah satu kesatuan yang saling mempengaruhi. Dalam perjalanan panjang hidupmu, mungkin engkau pernah merasa kehilangan kendali. Mungkin engkau bertanya-tanya mengapa sesuatu terjadi. Mungkin engkau merasa kesembuhan menjauh. Tetapi Ibnu Sina selalu menekankan bahwa selama manusia memiliki kesadaran, ia memiliki kendali. Kendali bukan atas apa yang terjadi, tetapi atas bagaimana ia meresponsnya. Itulah kendali sejati, kendali atas batin,
bukan sekadar atas keadaan luar. Engkau tidak bisa memaksakan tubuhmu sembuh dalam sehari, tetapi engkau bisa memilih untuk menciptakan kondisi yang mendukung penyembuhan. Engkau bisa memilih untuk bersyukur walau pelan. Engkau bisa memilih untuk tenang walau sedikit. Engkau bisa memilih untuk percaya meski setengah ragu. Dan pilihan-pilihan kecil itu, jika dilakukan terus-menerus, dapat mengubah hidupmu secara nyata. Sekarang, izinkan dirimu mengingat satu hal: engkau tidak sendirian. Tuhan selalu lebih dekat dari yang engkau bayangkan. Penyembuhan tidak hanya datang melalui obat, atau dokter, atau istirahat. Penyembuhan juga datang melalui doa yang engkau panjatkan di malam hari, air mata yang engkau biarkan jatuh, dan keyakinan kecil bahwa hidupmu masih berharga. Ketika engkau merasa lemah, bisikkan dalam hatimu, "Tuhan, kuatkan aku." Ketika engkau merasa takut, bisikkan, "Tuhan, tenangkan aku." Ketika engkau ingin menyerah, bisikkan, "Tuhan, pegang tanganku." Kalimat-kalimat itu sederhana, tetapi dampaknya besar. Dan dalam pandangan Ibnu Sina, doa adalah bentuk tertinggi dari sugesti positif, karena ia datang dari hati yang luluh dan diarahkan kepada Tuhan yang Maha Menyembuhkan. Engkau sedang berjalan pada jalan yang panjang, jalan yang kadang sepi, kadang gelap, kadang melukai. Tetapi di ujung jalan itu selalu ada cahaya. Dan selama engkau melangkah, meski pelan, engkau sedang mendekatinya. Tidak ada langkah yang sia-sia. Tidak ada rasa sakit yang tidak berharga. Tidak ada perjalanan yang tidak dihitung oleh Tuhan. Biarkan dirimu terhubung dengan sumber penyembuh. Itu berarti engkau membiarkan dirimu dipeluk oleh cinta yang lebih besar dari dunia. Cinta yang tidak membutuhkan syarat. Cinta yang tidak menuntut balasan. Cinta yang selalu mengalir kepada setiap makhluk yang bernapas. Dan selama engkau bernapas, cinta itu akan terus mengalir kepadamu. Perjalanan batin yang sedang engkau tempuh ini bukan perjalanan biasa. Ini adalah perjalanan untuk kembali menemukan dirimu, kembali menyentuh cahaya yang selama ini mungkin tertutup oleh rasa takut, oleh kelelahan, oleh kesedihan yang engkau simpan sendirian. Dan tidak apa-apa jika selama ini engkau merasa berat. Tidak apa-apa jika engkau merasa tidak kuat. Sebab manusia memang tidak diciptakan untuk memikul semuanya tanpa bantuan. Manusia diciptakan untuk bergantung pada Tuhan, dan terhubung dengan sumber penyembuh yang berada jauh lebih dekat dari yang engkau kira. Ibnu Sina percaya bahwa setiap kondisi memiliki akar spiritual dan akar mental. Apa yang kita rasakan di tubuh adalah gema dari apa yang terjadi jauh di dalam jiwa. Ketika jiwa tenang, tubuh pun ikut menjadi ringan. Ketika jiwa gelisah, tubuh menjadi kacau. Maka penyembuhan sejati, menurutnya, bukan hanya memperbaiki tubuh, tetapi merawat jiwa. Dan jiwa hanya dapat dirawat melalui kesadaran, kelembutan, dan hubungan yang dekat dengan Tuhan. Bayangkan sekarang engkau sedang duduk di tepi sungai yang jernih. Airnya tenang, mengalir perlahan. Pepohonan di sekitarnya bergerak lembut tertiup angin. Dan langit di atasmu begitu luas, seakan tidak pernah memiliki ujung. Dalam suasana itu, engkau mulai merasakan sesuatu yang selama ini jarang engkau rasakan, keheningan yang penuh makna. Keheningan yang tidak menakutkan, tetapi menenangkan. Keheningan yang membuatmu menyadari betapa hidup ini tetap berjalan, bahkan ketika engkau berhenti sejenak untuk merasakan napasmu sendiri. Di dalam keheningan itu, engkau bisa mendengar pesan tubuhmu dengan lebih jelas. Engkau dapat mendengar suara hatimu yang selama ini tenggelam oleh bisingnya kekhawatiran. Engkau dapat mendengar lembutnya doa-doa yang selama ini engkau ucapkan sambil menahan air mata. Dan pelan-pelan engkau menyadari bahwa dirimu tidak seberat yang engkau kira. Bahwa ada sesuatu yang selama ini menopangmu, menjaga langkahmu, membantumu bertahan di hari-hari paling sulit. Sumber penyembuh itu bukan sesuatu yang engkau cari di luar. Ia bukan sesuatu yang engkau temukan dalam suara orang lain. Ia berada di dalam dirimu. Dalam kedalaman jiwa yang terhubung dengan cahaya Tuhan. Dalam kesadaran yang muncul ketika engkau pasrah.
Dalam keheningan yang engkau temukan ketika engkau akhirnya berhenti melawan semua rasa sakit yang menumpuk selama ini. Ibnu Sina mengajarkan bahwa doa yang paling ampuh adalah doa yang keluar dari hati yang benar-benar pasrah. Hati yang tidak lagi meminta dengan penuh ketakutan, tetapi dengan keyakinan. Hati yang tidak memohon dengan gelisah, tetapi dengan penuh kepercayaan pada kasih Tuhan. Dan ketika engkau mencapai titik di mana engkau bisa berkata dalam hatimu, "Aku serahkan semuanya kepadamu," itulah saat ketika keajaiban mulai bekerja. Engkau mungkin tidak langsung melihat perubahan besar. Engkau mungkin tidak langsung pulih dalam sekejap. Tetapi sesuatu di dalam dirimu mulai berubah. Sesuatu menjadi lebih lembut, lebih ringan, lebih tenang. Dan perubahan kecil itu sangat penting. Sebab perubahan kecil akan memanggil perubahan yang lebih besar. Dan energi pemulihan yang kecil itu akan tumbuh seiring engkau terus terhubung dengan sumber penyembuh. Sekarang, bayangkan seolah engkau sedang merasakan cahaya lembut turun dari atas kepala. Cahaya itu menembus perlahan, tidak memaksa, tidak menyilaukan. Ia masuk ke dalam pikiranmu, membersihkan kepenatan yang selama ini mengaburkan harapanmu. Cahaya itu mengalir ke wajahmu, melembutkan otot-otot yang menegang. Lalu turun ke lehermu, ke pundakmu yang selama ini memikul banyak beban. Rasakan bagaimana beban itu perlahan mulai luruh. Dan semakin engkau membiarkan cahaya itu masuk, semakin engkau merasa dirimu direngkuh oleh ketenangan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ibnu Sina selalu berkata bahwa tubuh dan jiwa manusia memiliki kemampuan alami untuk kembali ke keseimbangannya. Sama seperti luka yang perlahan menutup sendiri, demikian pula luka batin. Tetapi proses itu hanya bisa terjadi ketika engkau memberi ruang. Ketika engkau tidak memaksa diri untuk kuat setiap waktu. Ketika engkau mengizinkan dirimu menangis, beristirahat, atau sekadar diam tanpa penjelasan apapun. Kadang yang membuat seseorang tidak sembuh bukanlah penyakitnya, tetapi penolakannya untuk menerima apa yang sedang terjadi dalam hidupnya. Ketika engkau terus melawan, tubuh menjadi semakin lelah. Tetapi ketika engkau berkata, "Baiklah Tuhan, aku pasrah," tubuhmu mendapatkan sinyal bahwa ia aman. Dan ketika tubuh merasa aman, penyembuhan bekerja lebih cepat. Engkau mungkin pernah merasa bahwa hidup ini terlalu berat bagimu. Tetapi ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah memberikan sesuatu tanpa batas kemampuan manusia untuk menjalaninya. Engkau tidak perlu menjadi sempurna. Engkau tidak perlu selalu kuat. Engkau hanya perlu hadir sepenuhnya pada dirimu, mencintai dirimu, dan mempercayai bahwa Tuhan sedang mengajarimu sesuatu melalui rasa sakit ini. Biarkan dirimu belajar dari rasa sakit, bukan untuk menjadikannya identitasmu, tetapi untuk menjadikannya guru dalam perjalananmu. Sebab terkadang, melalui rasa sakitlah manusia menemukan kedalaman diri yang selama ini tertutup. Melalui rasa sakitlah manusia belajar berhenti sejenak dan merenungkan siapa dirinya sebenarnya. Melalui rasa sakitlah manusia akhirnya kembali kepada Tuhan. Dan ketika engkau kembali kepada Tuhan, engkau tidak pernah kembali dengan tangan kosong. Engkau membawa dirimu, dengan segala kekurangan dan kelebihan, dengan segala luka dan harapan. Dan Tuhan menerima semuanya. Tidak ada satupun bagian darimu yang ditolak. Tidak ada rasa sakit yang dianggap kecil. Tidak ada air mata yang tidak dihargai. Semuanya diterima. Semuanya dilihat. Semuanya diberi ruang dalam cintanya. Itulah mengapa engkau tidak perlu takut. Tidak perlu merasa gagal. Tidak perlu merasa tersesat. Selama hatimu masih dapat berdoa, engkau tidak pernah benar-benar jauh dari penyembuhan. Biarkan dirimu terhubung dengan sumber penyembuh. Biarkan hatimu percaya. Biarkan tubuhmu istirahat. Biarkan jiwamu kembali pulang. Sekarang, saat engkau terus menyelami kata-kata ini, izinkan dirimu merasakan sesuatu yang mungkin sudah lama tidak engkau rasakan, keberadaanmu sepenuhnya. Bukan sekadar tubuhmu, bukan sekadar pikiranmu, tetapi keutuhan dirimu sebagai makhluk yang diciptakan dengan penuh hikmah. Di dalam dirimu, ada kekuatan yang tidak pernah hilang, meski engkau sering merasa rapuh. Ada cahaya yang tidak pernah padam,
meski engkau merasa hidupmu gelap. Ada harapan yang tidak pernah mati, meski engkau merasa hampir menyerah. Ibnu Sina mengajarkan bahwa manusia memiliki 3 kekuatan utama: kekuatan berpikir, kekuatan merasakan, dan kekuatan mengingat Tuhan. Ketika 3 hal ini bekerja selaras, manusia menjadi lebih kuat daripada apapun yang berusaha menjatuhkannya. Dan ketika salah satu melemah, yang lain dapat menopangnya. Itulah mengapa engkau selalu memiliki sesuatu untuk bertahan, bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Mungkin selama ini engkau terlalu banyak berpikir, sehingga hatimu lelah. Atau terlalu banyak merasa, sehingga pikiranmu kacau. Atau terlalu lupa kepada Tuhan, sehingga jiwamu terasa kosong. Namun sekarang, dengan duduk tenang dalam perjalanan batin ini, engkau sedang menyatukan kembali bagian-bagian dirimu yang tercerai-berai oleh kesibukan, oleh kelelahan, oleh luka-luka hidup yang tidak pernah selesai. Bayangkan sejenak dirimu berjalan di sebuah lorong panjang. Lorong itu gelap, tetapi di ujungnya terlihat cahaya kecil. Saat engkau melangkah, cahaya itu tidak semakin jauh. Ia justru semakin dekat. Perlahan cahaya itu membesar, merayapi dinding-dinding gelap, mengubah kegelapan menjadi warna keemasan yang hangat. Cahaya itu bukan berasal dari luar, tetapi dari dalam dirimu. Dari bagian dirimu yang tahu bahwa engkau diciptakan bukan untuk tenggelam dalam kegelapan, tetapi untuk mengenali cahaya itu kembali. Cahaya itulah sumber penyembuh. Cahaya itulah yang menghubungkanmu dengan Tuhan. Cahaya itulah yang membuatmu bertahan hari demi hari, bahkan ketika engkau merasa tidak punya tenaga lagi. Cahaya itu yang membuatmu bangun setiap pagi, meski semalam engkau diliputi kekhawatiran. Cahaya itu yang membuatmu terus berharap, meski kehidupan kadang tidak bersahabat. Engkau mungkin tidak menyadarinya, tetapi cahaya itu bekerja tanpa henti. Dan hari ini, engkau sedang belajar untuk melihatnya kembali, untuk merasakannya, untuk mengizinkannya memeluk seluruh dirimu. Ibnu Sina percaya bahwa ketenangan adalah salah satu obat terbaik bagi tubuh. Ketika hati tenang, tubuh menjadi lebih mampu memperbaiki dirinya. Tetapi ketenangan bukan sesuatu yang datang dari luar. Ia lahir dari dalam kesadaran, dari cara engkau melihat hidup, dari cara engkau memandang dirimu sendiri, dari cara engkau memahami siapa yang sedang menjagamu. Ketika engkau berkata dalam hatimu, "Tuhan bersamaku," detak jantungmu melambat, pernapasanmu menjadi lebih lembut, dan aliran energi di tubuhmu menjadi lebih teratur. Kata-kata itu bukan sekadar kalimat. Ia adalah penyembuh batin. Ia adalah obat jiwa. Ia adalah kunci dari pintu yang selama ini engkau cari. Sekarang, letakkan perhatianmu perlahan pada napasmu sendiri. Rasakan udara masuk sebagai tanda kasih Tuhan. Rasakan udara keluar sebagai pelepasan dari segala beban. Setiap tarikan napas membawa kehidupan. Setiap hembusan napas membawa kelegaan. Dan dalam ritme sederhana itu, engkau sedang belajar kembali untuk mempercayai bahwa hidupmu masih terus bergerak. Ibnu Sina menekankan bahwa tubuh manusia memiliki kemampuan luar biasa untuk memperbarui dirinya. Setiap hari, jutaan sel diperbarui. Luka kecil menutup sendiri. Flu mereda dengan sendirinya. Luka di hati pun punya cara untuk sembuh, jika engkau memberi kesempatan. Tetapi untuk memberi kesempatan itu, engkau perlu melepaskan rasa bersalah yang tidak perlu, melepaskan kemarahan yang sudah lama engkau simpan, dan melepaskan beban yang tidak lagi relevan dengan hidupmu. Kadang penyakit datang karena tubuh terlalu lama menahan sesuatu yang tidak dapat ditanggungnya lagi. Dan ketika engkau mulai melepaskan apa yang selama ini membebanimu, tubuh akan merespons. Ia akan menjadi lebih ringan, lebih sehat, lebih terbuka pada proses pemulihan. Mungkin engkau bertanya dalam hatimu, bagaimana aku bisa melepaskan? Jawabannya sederhana, dengan menerima. Menerima bahwa engkau sudah berusaha. Menerima bahwa engkau manusia yang memiliki batas. Menerima bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Dan menerima bahwa Tuhan selalu punya cara yang lebih lembut daripada dugaanmu. Ketika engkau menerima, engkau berhenti menyalahkan dirimu sendiri.
Ketika engkau menerima, engkau berhenti melawan takdir. Ketika engkau menerima, engkau membuka pintu bagi keikhlasan. Dan di dalam keikhlasan, penyembuhan bekerja lebih cepat. Bayangkan sekarang bahwa setiap ketakutan yang engkau rasakan berubah menjadi butiran debu yang perlahan dihembuskan angin. Bayangkan bahwa setiap kesedihan yang engkau pendam perlahan mencair seperti es di bawah matahari. Bayangkan bahwa setiap beban yang engkau pikul perlahan berubah menjadi titik-titik cahaya yang naik ke langit dan hilang tanpa jejak. Itu bukan fantasi. Itu adalah simbol dari proses batin yang sedang engkau alami. Proses di mana engkau melepaskan apa yang sudah tidak lagi menjadi bagian dari dirimu. Proses di mana engkau memberi ruang bagi dirimu untuk bernapas lebih lega. Proses di mana engkau mengizinkan Tuhan mengobati luka-luka yang tidak bisa diobati oleh tangan manusia. Dalam ajaran Ibnu Sina, penyembuhan bukan hanya tentang tubuh, tetapi tentang kesadaran. Dan kesadaran berarti hadir sepenuhnya pada momen ini. Tidak membawa masa lalu, tidak mengkhawatirkan masa depan. Hanya ada engkau, napasmu, dan Tuhan. Di momen ini, engkau aman. Di momen ini, engkau tidak kekurangan apapun. Di momen ini, engkau terhubung dengan sumber penyembuh. Dan itu cukup. Biarkan dirimu tenggelam dalam rasa cukup itu. Rasa cukup yang membawa ketenangan. Rasa cukup yang membawa syukur. Rasa cukup yang membawa kedamaian ke seluruh tubuhmu. Selama engkau terus mendengarkan perjalanan ini, energi penyembuhan itu akan terus bergerak dalam dirimu. Mungkin engkau tidak menyadarinya sekarang, tetapi perubahan itu akan terasa. Dalam pikiranmu yang lebih jernih, dalam hatimu yang lebih lembut, dalam tubuhmu yang lebih ringan, dalam tidurmu yang lebih tenang, dalam harapanmu yang kembali tumbuh sedikit demi sedikit. Engkau sedang berjalan menuju penyembuhan. Engkau sedang membiarkan dirimu dipandu. Engkau sedang membuka jalan untuk cahaya masuk. Dan cahaya itu selalu akan menemukanmu, selama engkau bersedia membuka hatimu. Perjalanan batin ini semakin membawa kita memasuki ruang terdalam diri. Ruang yang selama ini mungkin tidak pernah engkau sentuh karena terlalu sibuk bertahan di dunia luar. Ruang itu begitu sunyi, namun penuh kehidupan. Begitu hening, namun begitu hangat. Di sanalah rasa sakitmu memahami tujuan kehadirannya, dan di sanalah hatimu akhirnya belajar bahwa kelembutan jauh lebih kuat daripada ketegangan. Ibnu Sina meyakini bahwa manusia memiliki potensi untuk memulihkan dirinya melalui dua hal: kesadaran dan cinta. Cinta yang dimaksud bukan hanya cinta pada orang lain, tetapi cinta pada diri sendiri, cinta pada hidup, dan cinta pada Tuhan. Tanpa cinta, penyembuhan hanya menjadi usaha fisik. Namun dengan cinta, penyembuhan menjadi perjalanan spiritual yang menghidupkan seluruh aspek kehidupanmu kembali. Mulailah dengan mencintai dirimu yang sekarang, bukan dirimu yang sempurna, bukan dirimu yang ideal, tetapi dirimu yang sedang berjuang, yang sedang terluka, yang sedang berusaha memahami dunia yang kadang terasa begitu membingungkan. Ketika engkau berkata kepada dirimu, "Aku menerima diriku apa adanya," engkau sedang mengembalikan harga dirimu yang mungkin sempat hilang. Dalam banyak kasus yang dicatat oleh Ibnu Sina, penyembuhan tidak hanya terjadi karena obat, tetapi karena hati pasien yang mulai percaya bahwa dirinya berharga, bahwa dirinya layak sembuh, bahwa dirinya layak mendapatkan ketenangan. Keyakinan kecil seperti ini memiliki efek luar biasa pada tubuh. Dan mungkin, inilah saatnya engkau menanam keyakinan itu dalam dirimu. Sekarang, bayangkan engkau sedang memegang tangan seseorang yang sangat engkau sayangi. Seseorang yang ingin engkau lindungi, yang ingin engkau bahagiakan. Seseorang yang ketika menangis, hatimu ikut hancur. Bayangkan tangan itu lemah, rapuh, membutuhkan penguatan. Pertanyaannya adalah, apakah engkau pernah menggenggam tanganmu sendiri seperti itu? Selama ini, mungkin engkau lebih mudah mencintai orang lain daripada mencintai dirimu sendiri. Lebih mudah memaafkan orang lain daripada memaafkan diri sendiri. Lebih mudah memberi nasihat kepada orang lain untuk tidak cemas, tetapi sulit menghentikan kecemasanmu sendiri. Dan tidak apa-apa. Itu adalah bagian dari sifat manusia.
Tetapi hari ini, dalam perjalanan ini, engkau belajar untuk menaruh tanganmu sendiri di atas hatimu, dan berkata perlahan, "Aku ada untuk diriku." Ketika engkau mulai mengasihi dirimu, engkau mulai menyembuhkan luka-luka yang tersembunyi. Luka-luka yang mungkin tidak pernah engkau akui, karena engkau pikir itu tidak penting. Luka-luka kecil yang engkau biarkan menumpuk bertahun-tahun. Luka karena kehilangan. Luka karena kecewa. Luka karena dikecewakan oleh orang yang engkau percaya. Semua luka itu mungkin tidak terlihat oleh orang lain, tetapi dirimulah yang merasakannya. Tubuhmulah yang menanggungnya. Dan Tuhanlah yang mengetahuinya. Ibnu Sina selalu menekankan bahwa tubuh menyimpan memori. Dan memori itu bisa berupa bahagia, tetapi juga bisa berupa luka. Jika engkau menekan luka itu terlalu lama, tubuh akan berbicara melalui rasa sakit atau penyakit yang tidak dapat dijelaskan sepenuhnya oleh medis. Tetapi ketika engkau mulai menyembuhkan dari dalam, tubuh akan merespons dengan sangat nyata. Itu sebabnya, dalam keheningan ini, izinkan dirimu mengingat satu luka yang selama ini engkau tahan. Tidak untuk membuka kembali kesakitannya, tetapi untuk membiarkannya keluar. Bayangkan luka itu sebagai anak kecil yang selama ini berdiri di sudut gelap hatimu, menunggu untuk dipeluk. Ia bukan musuhmu. Ia bagian darimu yang ingin diperhatikan. Ketika engkau memberi perhatian, ia akan tenang. Ketika engkau memeluknya, ia akan sembuh. Dan setelah engkau merasakan itu, bayangkan cahaya lembut yang turun dari atas, menyelimuti luka itu. Cahaya yang tidak menghakimi. Cahaya yang hanya ingin menyembuhkan. Cahaya yang mengatakan, "Tidak apa-apa. Engkau sudah cukup kuat. Sekarang biarkan aku yang menjaga." Cahaya itu adalah kasih Tuhan. Dan kasih Tuhan tidak pernah meminta alasan dari air mata yang engkau teteskan. Ia hanya datang untuk menenangkan. Dalam ajaran Ibnu Sina, salah satu fondasi penyembuhan adalah kepercayaan pada hikmah ilahi. Hikmah bahwa segala sesuatu, bahkan rasa sakit, memiliki tempat dan tujuan. Tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang terjadi tanpa makna. Mungkin engkau belum memahami maknanya hari ini, tetapi suatu hari nanti, ketika engkau sudah lebih kuat, engkau akan melihat bahwa setiap detik dari perjuanganmu membawamu ke tempat yang lebih baik. Sekarang, letakkan perhatianmu pada bagian tubuh yang paling sering terasa sakit. Mungkin dada, mungkin kepala, mungkin punggung, mungkin area yang engkau sendiri sulit jelaskan. Tarik napas dalam. Hembuskan perlahan. Rasakan bagaimana bagian itu mulai sedikit melunak. Tidak semua sakit perlu hilang sekarang. Yang penting, tubuhmu tahu bahwa engkau memperhatikannya. Bahwa engkau tidak lagi marah pada tubuhmu. Bahwa engkau ingin berdamai dengannya. Ketika tubuh merasa diterima, ia berhenti melawan. Ketika tubuh berhenti melawan, sistem penyembuhan alami bekerja lebih kuat. Itulah yang disebut oleh Ibnu Sina sebagai kekuatan vital, energi kehidupan yang mengalir di dalam diri manusia. Energi inilah yang engkau sambungkan kembali dalam perjalanan ini. Dan melalui penyambungan ini, engkau sedang memberi pesan kepada tubuhmu, "Aku bersamamu. Aku mendengarmu. Aku ingin engkau pulih." Setiap kali engkau mendengar kalimat ini, biarkan tubuhmu merespons dengan caranya sendiri. Mungkin dengan sedikit hangat. Mungkin dengan tarikan napas lebih lega. Mungkin dengan perasaan ringan di dada. Semua itu adalah tanda bahwa engkau sedang bergerak ke arah yang benar. Ibnu Sina sering mengatakan bahwa penyembuhan bukan sekadar menghilangkan sakit, tetapi mengembalikan keselarasan. Dan keselarasan itu hanya bisa muncul ketika pikiran, hati, dan tubuh berjalan bersama, tanpa saling bertentangan. Engkau tidak perlu terburu-buru mencapai keselarasan itu. Tidak perlu memaksakan kedamaian. Biarkan kedamaian datang seperti matahari pagi. Perlahan, tetapi pasti. Biarkan ia menghangatkan setiap sudut dirimu yang dingin. Biarkan ia menerangi sudut-sudut dirimu yang gelap. Dan biarkan ia membangunkan kembali harapan yang dulu engkau kubur karena terlalu kecewa. Harapan itu tidak hilang. Ia hanya tertidur. Dan sekarang,
engkau sedang membangunkannya kembali. Dengan setiap kata yang engkau dengar, dengan setiap napas yang engkau ambil, dengan setiap detik yang engkau izinkan untuk tenang. Sekarang, biarkan dirimu perlahan masuk lebih dalam ke dalam kesadaran yang tenang. Kesadaran yang tidak lagi dikejar oleh kecemasan, tidak lagi diburu oleh ketakutan, tetapi kesadaran yang menerima bahwa saat ini engkau sedang mengambil kembali kendali atas hidupmu dengan cara paling lembut yang bisa dilakukan manusia, dengan menghadirkan dirimu sepenuhnya. Ibnu Sina percaya bahwa manusia dapat mencapai pemulihan terbaik ketika ia mampu menghadirkan dirinya pada saat ini, bukan masa lalu yang penuh penyesalan, bukan masa depan yang penuh kecemasan. Saat ini, detik ini, nafas ini, karena di detik inilah Tuhan bekerja. Di detik inilah tubuhmu memperbaiki dirinya. Di detik inilah jiwamu menerima cahaya baru. Bayangkan dirimu sedang berdiri di sebuah padang luas. Angin berhembus lembut menyentuh kulitmu. Langit terbentang luas di atasmu, seakan memeluk seluruh bumi dengan kedamaiannya. Engkau berdiri di sana, sendirian tetapi tidak pernah benar-benar sendiri. Di hadapanmu ada ketenangan yang tidak bisa digambarkan dengan bahasa manusia. Ketenangan yang lahir bukan dari situasi, tetapi dari kesadaran yang mulai tumbuh di dalam diri. Dalam padang luas itu, engkau bisa merasakan kebebasan. Bebas dari tekanan, bebas dari ketakutan, bebas dari kebutuhan untuk terlihat kuat di mata siapapun. Hanya ada engkau dan Tuhan. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, engkau membiarkan dirimu bernapas tanpa beban. Ibnu Sina mengajarkan bahwa tubuh manusia memiliki kemampuan untuk mendengar pikiran. Pikiran memiliki kemampuan untuk mendengar hati. Dan hati memiliki kemampuan untuk mendengar bisikan Tuhan. Ketika tiga hal ini tersambung, engkau menjadi seperti air yang mengalir, tenang, namun penuh kekuatan. Lembut, namun mampu mengikis batu. Diam, namun menghidupkan segala yang disentuhnya. Itulah mengapa ketenangan bukanlah kelemahan. Ketenangan adalah bentuk tertinggi dari kekuatan batin. Ketenangan adalah rumah bagi penyembuhan. Tarik napas pelan. Rasakan udara itu menurunkan ketegangan yang selama ini engkau pegang erat. Hembuskan perlahan. Rasakan bagaimana tubuhmu mulai melepaskan hal-hal yang tidak lagi engkau perlukan. Tidak ada yang harus engkau paksakan. Tidak ada yang harus engkau kejar. Penyembuhan tidak meminta kecepatan, hanya meminta ruang. Ruang untuk merasa. Ruang untuk bernapas. Ruang untuk dipeluk oleh cahaya Tuhan. Dalam banyak tulisan Ibnu Sina, ia menggambarkan jiwa manusia seperti sebuah burung yang kadang terperangkap dalam sangkar bernama ketakutan. Burung itu ingin terbang bebas, tetapi sangkar pikiran membuatnya ragu. Namun ketika pintu sangkar dibuka sedikit saja, meski hanya kecil, burung itu akan melihat bahwa kebebasan selalu ada. Ia hanya perlu keberanian kecil untuk keluar. Dan setelah itu, sayap-sayapnya akan mengingat bagaimana rasanya terbang. Begitu pula dirimu. Ada bagian dalam dirimu yang sudah lama ingin terbang. Ingin bebas dari rasa sakit. Ingin bebas dari trauma. Ingin bebas dari perasaan bersalah. Ingin bebas dari cemas. Ingin bebas dari penolakan terhadap diri sendiri. Dan hari ini, dalam perjalanan penuh kelembutan ini, pintu sangkarmu mulai terbuka. Engkau tidak harus keluar sekaligus. Cukup selangkah kecil. Cukup sedikit keberanian. Cukup satu tarikan napas yang berkata, "Aku layak untuk sembuh." Kata-kata itu sederhana, tetapi sangat kuat. Ketika engkau mengakuinya, tubuhmu mendengarnya. Dan tubuhmu mulai bergerak ke arah penyembuhan, seperti tumbuhan kecil yang mengarah kepada matahari meski hanya sedikit cahaya yang masuk. Bayangkan sekarang bahwa tubuhmu adalah taman yang mulai tumbuh hijau kembali. Rumput-rumput kecil mulai muncul. Bunga-bunga kecil mulai membuka kelopaknya. Angin lembut meniupkan benih kehidupan ke seluruh penjuru tanah. Dan perlahan-lahan, taman itu menjadi tempat yang subur. Tempat yang menenangkan. Tempat yang indah. Tempat yang hidup kembali. Demikian pula tubuhmu. Demikian pula jiwamu. Engkau sedang belajar menumbuhkan kehidupan baru di dalam dirimu.
Kehidupan yang tidak lagi diwarnai oleh ketakutan, tetapi oleh keberanian. Kehidupan yang tidak lagi bergantung pada apa yang terjadi di luar dirimu, tetapi pada ketenangan yang engkau bangun dari dalam. Di dalam filsafat Ibnu Sina, manusia dipandang sebagai makhluk yang memiliki sifat penarik cahaya, sebuah kemampuan alami untuk mencari kebaikan, mencari kedamaian, mencari kebenaran. Engkau mungkin tidak selalu melihat sifat itu dalam dirimu, tetapi di dalam setiap manusia, tidak terkecuali dirimu, sifat itu terus menyala. Sekecil apapun percikannya, ia ada. Ia menunggu engkau mengakuinya. Dan saat engkau mengakuinya, percikan itu berubah menjadi nyala yang menerangi perjalananmu. Sekarang, bayangkan secercah cahaya hadir di tengah-tengah dadamu. Kecil, lembut, hangat. Cahaya itu bukan dari luar. Cahaya itu dari dalam. Itu adalah cahaya jiwamu. Cahaya kehidupanmu. Cahaya yang diberikan Tuhan ketika engkau pertama kali diciptakan. Cahaya yang tidak bisa padam oleh kesedihan. Tidak bisa padam oleh penyakit. Tidak bisa padam oleh kegagalan. Tidak bisa padam oleh ketakutan. Cahaya itu adalah dirimu yang paling sejati. Engkau mungkin merasa cahaya itu redup, tetapi cahaya yang redup tetaplah cahaya. Dan cahaya tidak pernah kalah oleh gelap, sekalipun kecil. Bahkan seberkas cahaya saja bisa mengubah ruangan yang gelap menjadi ruang yang penuh arah. Biarkan cahaya itu tumbuh. Bayangkan ia membesar perlahan, menyebar ke seluruh tubuhmu, menyentuh setiap bagian yang sakit, menyentuh setiap bagian yang tegang, menyentuh setiap bagian yang terluka. Cahaya itu tidak memaksa. Ia hanya menyembuhkan. Ia hanya menghangatkan. Ia hanya menguatkan. Dan sambil engkau merasakan cahaya itu tumbuh, izinkan dirimu berkata dalam hati, "Aku terhubung dengan sumber penyembuh. Tuhan menuntunku untuk pulih. Tubuhku belajar sembuh setiap hari. Jiwaku kembali menemukan kedamaian." Kata-kata itu adalah doa. Kata-kata itu adalah energi. Kata-kata itu adalah arah bagi tubuh dan pikiranmu. Ibnu Sina selalu mengingatkan bahwa doa bukan hanya memohon, tetapi menata ruang dalam jiwa. Ketika engkau berdoa, engkau sedang menyiapkan hatimu untuk menerima ketenangan. Dan ketika ketenangan hadir, penyembuhan pun mengikuti. Dalam perjalanan panjang ini, engkau tidak sendiri. Tuhan yang menciptakanmu juga sedang membimbingmu. Dan tubuhmu, yang selama ini engkau pikir lemah, sebenarnya sedang melakukan segalanya untuk membuatmu bertahan. Engkau sudah jauh lebih kuat daripada yang engkau sadari. Saat engkau terus berada dalam ruang batin yang tenang ini, perlahan-lahan engkau mulai menyadari bahwa selama ini dirimu terlalu lama berlari. Berlari mengejar harapan orang lain. Berlari menghadapi tekanan hidup. Berlari dari rasa sakit yang engkau tidak tahu bagaimana menghadapinya. Tetapi sekarang, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, engkau berhenti. Engkau duduk. Engkau bernapas. Engkau hadir. Dan di titik inilah penyembuhan mulai bekerja dengan caranya yang paling halus. Ibnu Sina sering menulis bahwa manusia bisa sakit bukan hanya karena tubuhnya, tetapi karena jiwanya terlalu lelah dan pikirannya terlalu bising. Ketika jiwa penuh beban, ketika pikiran penuh ketakutan, tubuh akan merespons dengan sinyal-sinyal yang sering kita sebut sebagai sakit. Bukan untuk menghukum, tetapi untuk memberitahu bahwa ada sesuatu yang perlu diperhatikan. Engkau mungkin tidak sadar bahwa tubuhmu telah berusaha berbicara padamu sejak lama. Ketika engkau sulit tidur, tubuh berkata bahwa ada beban yang belum dilepaskan. Ketika dadamu sesak, tubuh berkata bahwa ada kesedihan yang belum engkau benarkan untuk keluar. Ketika punggungmu sakit, tubuh berkata bahwa engkau telah memikul hal-hal yang bukan tugasmu. Ketika kepalamu berat, tubuh berkata bahwa terlalu banyak pikiran sedang menumpuk. Dan sekarang, ketika engkau mendengarkan kata-kata ini, tubuhmu mulai merasa dilihat. Ia mulai merasa didengar. Ia mulai merasa diberi waktu untuk istirahat. Itulah sebabnya, meski hanya melalui kata-kata, engkau merasakan sedikit kelegaan. Itu bukan kebetulan.
Itu adalah respons alami tubuh terhadap kedamaian. Ibnu Sina percaya bahwa ketenangan batin adalah salah satu obat paling ampuh yang pernah diciptakan Tuhan. Ia tidak dijual, tidak dapat dibeli, tetapi dapat diciptakan melalui kesadaran. Kesadaran bahwa engkau tidak perlu menjadi sempurna. Kesadaran bahwa engkau boleh beristirahat. Kesadaran bahwa engkau boleh merasa lelah. Kesadaran bahwa Tuhan tidak menuntutmu kuat setiap hari. Tuhan hanya meminta engkau datang kepadanya apa adanya. Bayangkan sekarang engkau duduk di sebuah tempat yang tenang, mungkin di bawah pohon besar dengan dedaunan yang melambai perlahan. Sinar matahari menembus celah-celah daun, menciptakan pola cahaya di tanah. Udara segar menyentuh wajahmu, dan engkau menutup mata sejenak, merasakan dunia berhenti berputar. Dalam keheningan itu, engkau mulai mendengar sesuatu yang lebih halus daripada suara angin, suara jiwamu sendiri. Suara itu tidak pernah hilang, hanya tertimpa oleh kebisingan kehidupan. Suara itu berkata bahwa engkau sudah cukup. Suara itu berkata bahwa dirimu layak mendapatkan kedamaian. Suara itu berkata bahwa engkau belum terlambat untuk memulai kembali. Ibnu Sina mengajarkan bahwa jiwa memiliki kemampuan mengoreksi dirinya, memperbaiki bagian-bagian yang terluka jika diberi ruang dan ketenangan. Jiwa adalah seperti lampu minyak. Ketika apinya kecil, ia tidak hilang. Ia hanya perlu ditambahkan minyak. Dan hari ini, cahaya itu sedang engkau besarkan kembali. Tarik napas perlahan. Rasakan aliran udara itu menyentuh bagian terdalam dirimu. Hembuskan pelan. Rasakan beban yang keluar bersama napas itu. Tidak semuanya harus hilang sekaligus. Cukup sedikit demi sedikit. Cukup sejauh yang tubuhmu mampu hari ini. Itu sudah lebih dari cukup. Dalam filsafat Ibnu Sina, penyembuhan terjadi dalam lapisan-lapisan. Lapisan pertama adalah tubuh. Lapisan kedua adalah pikiran. Lapisan ketiga adalah jiwa. Dan lapisan terdalam adalah hubungan manusia dengan Tuhan. Ketika keempatnya selaras, manusia menjadi utuh kembali. Dan di saat engkau mendengarkan ini, engkau sedang menata lapisan demi lapisan itu. Engkau sedang mengendurkan ketegangan tubuhmu. Engkau sedang menenangkan pikiranmu. Engkau sedang menyembuhkan jiwamu. Dan engkau sedang mendekatkan hatimu kepada Tuhan. Sungguh, perjalanan ini bukan hanya untuk kesembuhan fisikmu. Ini perjalanan pulang. Perjalanan kembali kepada siapa dirimu sebenarnya. Perjalanan kembali kepada rasa damai yang pernah engkau miliki saat engkau masih kecil. Sebelum dunia mengajarkanmu untuk takut, untuk terburu-buru, untuk memendam. Dan sekarang, ketenangan itu mulai kembali. Dalam bentuk paling lembut. Bayangkan kini sebuah air jernih mengalir di telapak tanganmu. Dinginnya menenangkan, kejernihannya menyegarkan. Air itu adalah simbol penyucian, simbol pembersihan. Dalam banyak tradisi, termasuk pemikiran Ibnu Sina, air melambangkan pembaruan. Ketika engkau menyentuh air itu, engkau menyentuh kesempatan baru, harapan baru, dan kehidupan baru. Biarkan air itu mengalir ke seluruh tubuhmu secara simbolis. Membersihkan rasa bersalah yang tidak perlu. Membersihkan ketakutan yang membebanimu. Membersihkan pikiran yang menyakiti dirimu sendiri. Membersihkan luka-luka lama yang menghambat langkahmu menuju masa depan yang lebih baik. Dan saat air itu membasuhmu, engkau mulai merasakan energi baru di dalam dirimu. Energi yang lebih tenang. Energi yang lebih hangat. Energi yang lebih stabil. Energi yang mengatakan, aku mampu melewati ini. Karena sesungguhnya, engkau memang mampu. Engkau telah melalui banyak hal dalam hidupmu. Lebih banyak dari yang engkau sadari. Dan engkau masih berdiri. Engkau masih bernapas. Engkau masih berusaha. Itu bukti bahwa engkau jauh lebih kuat daripada yang engkau bayangkan. Tubuhmu telah menahan banyak hal. Hatimu telah bertahan dari banyak luka. Dan jiwamu telah melewati begitu banyak ujian. Kini, saatnya engkau diberi ketenangan. Engkau layak menerimanya. Ibnu Sina berkata bahwa manusia dapat memulihkan diri dengan lebih cepat ketika ia berhenti berkata, "Aku sakit," dan mulai berkata,
Aku sedang disembuhkan. Karena kata-kata yang engkau ucapkan pada dirimu akan membentuk energi tubuhmu. Maka izinkan dirimu berkata perlahan dalam hati, aku sedang disembuhkan. Aku sedang dipulihkan. Aku sedang dituntun menuju keseimbangan. Tuhan menjagaku. Ucapkan perlahan. Rasakan getarannya. Biarkan tubuhmu merespons. Engkau sedang berada dalam perjalanan besar menuju penyembuhan. Dan setiap detik yang engkau lalui dengan kesadaran, dengan kelembutan, dengan doa, semuanya membawa perubahan. Sekarang, biarkan dirimu memasuki tahap penyembuhan yang lebih halus. Penyembuhan yang tidak lagi berpusat pada tubuh semata, tetapi pada seluruh keberadaanmu sebagai manusia. Di titik ini, engkau mungkin mulai merasakan ada bagian dalam dirimu yang melembut. Seperti tanah yang sebelumnya keras dan kering, lalu perlahan menjadi subur setelah menerima hujan pertama. Hujan itu adalah ketenangan. Dan ketenangan itu sedang turun ke jiwamu saat ini. Ibnu Sina sering menggambarkan jiwa sebagai sesuatu yang hidup, bernafas, dan membutuhkan perawatan sebagaimana tubuh membutuhkan makanan. Jika tubuh kelaparan, ia lemah. Jika jiwa kelaparan, ia kehilangan arah. Dan selama ini, tanpa engkau sadari, jiwamu mungkin kelaparan akan sesuatu yang sangat sederhana. Perhatian, kehadiran, dan kasih sayang dari dirimu sendiri. Hari ini, engkau sedang memberi makan jiwamu. Dengan tenang, dengan lembut, dengan penuh cinta. Tarik napas perlahan. Rasakan udara itu mengisi dadamu. Rasakan bahwa udara itu adalah hadiah Tuhan. Sebuah tanda bahwa engkau masih dibimbing, disayangi, dijaga. Hembuskan napasmu perlahan. Rasakan tubuhmu sedikit lebih ringan daripada sebelumnya. Ketika engkau bernapas dengan kesadaran, engkau sedang berbicara pada tubuhmu dengan bahasa yang paling ia mengerti, bahasa kehadiran. Tubuh tidak selalu mengerti kata-kata, tetapi ia selalu mengerti kehadiran. Dan ketika engkau hadir untuk tubuhmu, tubuhmu akan kembali hadir untukmu. Ibnu Sina mengajarkan bahwa akal dan tubuh bekerja sama. Jika akal memberi sinyal ketenangan, tubuh menurunkan kecemasannya. Jika akal memberi sinyal ketakutan, tubuh mengencangkan dirinya. Itu sebabnya, setiap kata lembut yang engkau ucapkan dalam hati memiliki kekuatan seperti air yang menenangkan api. Sekarang, letakkan perhatianmu pada dadamu. Rasakan ritmenya. Rasakan detak jantungmu. Itu adalah suara kehidupan. Suara yang mengatakan bahwa tubuhmu sedang bekerja tanpa henti untuk menjagamu. Bahkan ketika engkau tidur, bahkan ketika engkau sedih, bahkan ketika engkau merasa tidak berdaya. Tubuhmu selalu berada di pihakmu. Ia selalu berusaha menyembuhkanmu. Dan hari ini, engkau menghormati tubuhmu kembali. Bayangkan kini seolah engkau berada di sebuah ruangan yang sangat hangat dan damai. Ruangan itu kosong dari gangguan. Tidak ada suara keras. Tidak ada tuntutan. Tidak ada penilaian. Hanya engkau dan keheningan yang lembut. Di tengah ruangan itu, ada cahaya yang sangat lembut. Cahaya yang tidak menyilaukan, tetapi cukup untuk menerangi seluruh dirimu dari dalam. Cahaya itu adalah simbol dari cinta Tuhan. Cinta yang selalu hadir meski engkau sering merasa jauh. Cinta yang tidak pernah pada meski engkau merasa gagal. Cinta yang tidak pernah menghilang meski engkau merasa tidak layak. Cahaya itu selalu ada, menunggu engkau menengok ke arahnya. Dalam pandangan Ibnu Sina, hubungan antara manusia dan Tuhan adalah hubungan yang tidak bisa diputus. Bahkan ketika manusia merasa jauh, Tuhan tetap dekat. Bahkan ketika manusia merasa hilang, Tuhan tetap memegangnya. Bahkan ketika manusia merasa gelap, Tuhan tetap memberikan cahaya. Dan saat ini, engkau sedang menyadari kembali kedekatan itu. Tidak dengan kata-kata, tetapi dengan rasa. Biarkan cahaya itu turun dari atas kepalamu, mengalir seperti air hangat yang membersihkan semua yang menumpuk di pikiranmu. Biarkan cahaya itu turun ke leher dan bahumu, dua bagian tubuh yang sering memikul beban hidupmu. Rasakan beban itu perlahan mencair. Tidak hilang sekaligus, tetapi mulai melunak.
Mulai ringan. Mulai terangkat sedikit demi sedikit. Biarkan cahaya itu turun ke dadamu, tempat hatimu berada. Tempat kelelahanmu tertumpuk. Tempat luka-luka lama disimpan. Tempat harapan dan ketakutan bercampur menjadi satu. Rasakan cahaya itu menyentuh bagian terdalam hatimu, seolah berkata, engkau aman sekarang. Engkau dipeluk. Engkau dijaga. Ibnu Sina percaya bahwa hati manusia adalah pusat energi penyembuhan. Ketika hati bahagia, tubuh menguat. Ketika hati tenang, pikiran jernih. Ketika hati terhubung dengan Tuhan, seluruh hidup menjadi lebih mudah dipahami. Oleh karena itu, perjalanan penyembuhan tidak hanya menyentuh tubuh, tetapi harus sampai ke hati. Dan di momen ini, hatimu sedang disentuh oleh sesuatu yang sangat lembut. Biarkan cahaya itu turun ke perutmu, bagian yang sering menyimpan kecemasan. Rasakan bagian itu perlahan menjadi hangat. Rasakan ketegangan di sana mengendur. Rasakan tubuhmu menerima pesan bahwa engkau tidak lagi sendirian dalam menghadapi semuanya. Biarkan cahaya itu turun hingga ke telapak kakimu. Bagian yang paling sering menanggung beratmu. Bagian yang membawa engkau berjalan melewati banyak hal. Bagian yang tidak pernah berhenti, meski engkau jarang memikirkannya. Sekarang, bagian itu mendapatkan ketenangan. Seluruh tubuhmu kini diselimuti oleh cahaya yang lembut. Cahaya yang datang dari Tuhan, melalui jiwamu, melalui kesadaranmu, melalui keikhlasanmu untuk menenangkan diri. Cahaya itu tidak memaksa. Ia hanya hadir. Dan dalam kehadirannya, tubuhmu mulai menyembuhkan dirinya sendiri. Dalam tulisan-tulisan Ibnu Sina, ada konsep yang disebut kekuatan alami, sebuah kekuatan bawaan yang dimiliki oleh setiap makhluk hidup untuk mempertahankan kesehatannya. Kekuatan ini bekerja paling baik ketika jiwa dan pikiran dalam keadaan damai. Ketika engkau dalam keadaan gelisah, kekuatan ini melemah. Tetapi ketika engkau tenang, kekuatan ini menguat kembali. Dan sekarang, kekuatan itu sedang aktif. Ia sedang bekerja. Ia sedang memperbaiki bagian-bagian dalam dirimu yang selama ini terluka. Engkau mungkin tidak melihatnya. Engkau mungkin tidak menyadarinya. Tetapi penyembuhan itu sedang terjadi. Perlahan, halus, penuh kasih. Seperti seorang ibu yang membasuh anaknya dengan lembut. Seperti matahari pagi yang menyentuh bumi dengan hangat. Seperti angin yang meniupkan debu dari permukaan kaca. Seperti itulah penyembuhan bekerja dalam dirimu. Engkau tidak harus melakukan apapun. Tidak harus memaksakan apapun. Cukup hadir. Cukup bernapas. Cukup percaya bahwa Tuhan sedang memulihkanmu. Dan selama engkau mendengarkan ini, engkau sedang terhubung dengan energi itu. Energi yang menghangatkan. Energi yang menenangkan. Energi yang memulihkan. Biarkan dirimu terus tenggelam dalam ketenangan ini. Ketenangan yang tidak dipaksakan, tetapi datang dengan sendirinya ketika engkau mulai membuka ruang dalam dirimu. Ruang yang selama ini ditutup rapat oleh kesibukan, oleh kekhawatiran, oleh rasa sakit yang engkau tidak sempat urus. Sekarang, ruang itu mulai bernafas lagi. Mulai dipenuhi cahaya yang lembut. Mulai terasa seperti rumah. Dalam banyak pemikiran Ibnu Sina, manusia dianggap sebagai makhluk yang dapat memancarkan dan menerima energi. Energi dari pikiran, energi dari hati, energi dari doa. Dan ketika energi-energi itu selaras, manusia akan merasa lebih utuh. Saat energimu kacau, engkau merasa penat tanpa sebab. Tetapi saat energimu mulai stabil, hidupmu terasa lebih ringan, meski keadaan di luar belum berubah banyak. Di saat ini, perlahan-lahan energi dalam dirimu kembali tertata. Tidak dengan paksaan, tetapi dengan penerimaan. Tidak dengan perjuangan keras, tetapi dengan kelembutan yang engkau berikan pada dirimu sendiri. Penyembuhan tidak selalu datang melalui kekuatan. Terkadang ia datang melalui ketenangan. Bayangkan dirimu kini berada di sebuah tempat yang luas namun aman. Udara yang murni mengalir di sekitarmu. Tidak ada suara keras. Tidak ada yang mengganggumu. Hanya ada angin lembut yang bergerak seperti napas alam, menenangkan setiap bagian tubuhmu.
Rasakan bagaimana udara itu menyapu pikiranmu, seperti tangan lembut yang menghapus debu dari kaca yang buram, hingga engkau kembali melihat dunia dengan kejernihan yang hilang. Dalam kondisi seperti ini, pikiranmu mulai beristirahat dari suara-suara yang selama ini membuatmu lelah. Suara yang berkata, "Kau tidak cukup." Suara yang berkata, "Kau harus kuat." Suara yang berkata, "Kau harus bertahan sendirian." Semua suara itu perlahan mereda, digantikan oleh satu suara yang menenangkan. Suara jiwamu sendiri yang selama ini menunggu untuk didengar. Ibnu Sina percaya bahwa jiwa manusia selalu tahu jalan pulang. Meskipun engkau tersesat sejauh apapun dalam ketakutan atau kesedihan, jiwamu tetap menyimpan peta menuju cahaya. Dan hari ini, engkau sedang membaca kembali peta itu. Cobalah rasakan bagaimana tubuhmu merespons ketenangan ini. Mungkin dadamu terasa lebih lega. Mungkin bahumu terasa lebih ringan. Mungkin tenggorokanmu yang selama ini terasa tercekik kini mulai terbuka. Atau mungkin tubuhmu mengeluarkan napas panjang yang bahkan tidak engkau sadari engkau tahan. Itu adalah tanda-tanda penyembuhan. Tanda bahwa tubuhmu sedang berkata, "Terima kasih. Aku sangat membutuhkan ini." Salah satu ajaran Ibnu Sina adalah bahwa manusia harus mengenali dirinya sebagai makhluk yang diselimuti oleh rahmat. Rahmat yang memeluk. Rahmat yang meneduhkan. Rahmat yang tidak pernah hilang, meski manusia sering lupa. Dan ketika engkau mulai mengingat bahwa engkau adalah makhluk yang berada di bawah rahmat itu, engkau mulai merasa aman. Bahkan jika engkau tidak tahu apa yang akan terjadi besok, bahkan jika engkau belum sembuh total, bahkan jika hidup masih terasa berat, di titik ini, keamanan tidak datang dari luar. Keamanan datang dari hubunganmu dengan Tuhan, hubungan yang tidak bisa diputus oleh apapun di dunia ini. Sekarang, bayangkan bahwa di depanmu ada sebuah jalan yang terbuat dari cahaya yang lembut. Cahaya itu tidak menyilaukan. Ia hangat, mengundang. Ia bukan cahaya yang memaksa engkau berjalan terburu-buru, tetapi cahaya yang berkata, "Ambillah langkahmu perlahan. Aku akan menuntunmu." Kaki-kakimu mulai melangkah di jalan itu. Setiap langkah terasa ringan. Setiap langkah menghilangkan satu beban kecil di hatimu. Setiap langkah membawa engkau lebih dekat pada kedamaian. Dan engkau tidak tergesa. Engkau hanya mengikuti ritme tubuhmu, ritme jiwamu, ritme yang ditanamkan Tuhan dalam dirimu sejak engkau diciptakan. Di sepanjang jalan cahaya itu, engkau ditemani oleh keheningan yang menenangkan. Bukan keheningan yang menakutkan, tetapi keheningan yang seperti pelukan. Keheningan yang memberi ruang bagi pikiranmu untuk berhenti berlari. Keheningan yang membuat hatimu lebih mudah berkata jujur. Dan dalam keheningan itu, engkau mungkin mulai menangis. Tanpa alasan yang jelas. Air mata itu bukan kelemahan. Air mata itu adalah cara jiwa melepaskan beban yang tidak bisa lagi ia tahan. Biarkan air itu jatuh. Biarkan hatimu sedikit lebih ringan. Ibnu Sina menulis bahwa salah satu tanda penyembuhan jiwa adalah ketika seseorang mulai merasakan kembali hal-hal kecil di sekitarnya. Ketenangan udara, kehangatan cahaya, lembutnya napas. Dan sekarang, engkau sedang memasuki tahap itu. Engkau mulai merasakan dunia tidak lagi setegang sebelumnya. Engkau mulai merasakan hatimu tidak lagi sekeras sebelumnya. Engkau mulai merasakan dirimu tidak lagi terputus dari Tuhan. Engkau kembali tersambung. Itulah inti dari penyembuhan. Penyembuhan adalah penyambungan kembali antara tubuh dan pikiran, antara pikiran dan jiwa, antara jiwa dan Tuhan. Sekarang, bayangkan engkau meletakkan tanganmu perlahan di atas dadamu. Rasakan denyut jantungmu. Rasakan hangatnya telapak tanganmu. Dan ucapkan dalam batin, "Aku hadir untuk diriku sendiri. Aku memaafkan diriku. Aku menerima diriku. Tuhan selalu bersamaku." Biarkan kata-kata itu masuk ke jiwamu, seperti air yang masuk ke tanah kering. Biarkan ia meresap. Biarkan ia melunakkan bagian-bagian dirimu yang mengeras oleh waktu. Ketika engkau menerima dirimu, engkau menciptakan ruang bagi penyembuhan yang lebih dalam.
Ketika engkau memaafkan dirimu, engkau membebaskan energi yang selama ini tertahan. Ketika engkau percaya bahwa Tuhan bersamamu, engkau membuka pintu bagi cahaya untuk masuk lebih jauh. Dan dalam momen ini, engkau sedang membuka pintu itu. Biarkan dirimu terhubung sepenuhnya dengan sumber penyembuh, sumber yang tidak pernah habis, tidak pernah lelah, tidak pernah jauh. Sumber yang memulihkanmu bukan hanya secara fisik, tetapi secara spiritual dan emosional. Dan kini, setelah perjalanan panjang yang engkau lalui dalam keheningan batin ini, engkau tiba pada satu titik yang penting. Titik di mana engkau tidak lagi melihat penyembuhan sebagai sesuatu yang berada jauh di luar jangkauanmu, tetapi sebagai sesuatu yang tumbuh dari dalam dirimu sendiri. Engkau telah melalui proses mendengarkan tubuhmu, memahami jiwamu, dan membuka kembali hatimu kepada cahaya Tuhan yang selama ini mungkin tertutup oleh rasa sakit. Di sepanjang perjalanan ini, engkau telah melewati lapisan-lapisan dalam dari dirimu, lapisan yang mungkin tidak pernah engkau sentuh sebelumnya. Engkau menyentuh ketakutanmu, kesedihanmu, kelelahanmu, tetapi engkau juga menyentuh sesuatu yang jauh lebih besar, kekuatan batinmu. Kekuatan yang tidak pernah benar-benar hilang, hanya tertutup oleh kesibukan dan kepedihan hidup. Ibnu Sina mengajarkan bahwa manusia adalah makhluk yang selalu diarahkan menuju kesempurnaan, menuju kesehatan, menuju kedamaian, menuju cahaya. Engkau mungkin tersesat di tengah jalan, engkau mungkin jatuh, engkau mungkin terluka. Tetapi aliran kehidupan dalam dirimu selalu berusaha membawamu kembali ke pusat dirimu, ke tempat di mana engkau merasa aman, ke tempat di mana engkau merasa terhubung, ke tempat di mana Tuhan terasa sangat dekat. Dan kini, engkau berada di tempat itu. Biarkan dirimu meresapi kedamaian yang mulai memenuhi ruang batinmu. Kedamaian yang tidak datang dari luar. Kedamaian yang tidak bergantung pada keadaan hidupmu. Kedamaian yang lahir dari kesadaran bahwa Tuhan memelukmu melalui setiap napas yang engkau ambil. Engkau mungkin masih memiliki sakit di tubuhmu. Engkau mungkin masih memiliki beban di hidupmu. Engkau mungkin masih menghadapi tantangan di depanmu. Tetapi sekarang engkau tahu bahwa engkau tidak menghadapi semua itu sendirian. Engkau memiliki tubuh yang setia bekerja untukmu. Engkau memiliki jiwa yang selalu menuntunmu kembali. Dan engkau memiliki Tuhan yang tidak pernah meninggalkanmu barang sedetik pun. Lihat dirimu saat ini. Engkau yang telah bertahan melalui begitu banyak hal. Engkau yang telah melewati badai hidup yang tidak terlihat oleh siapapun. Engkau yang tetap berjalan meski langkahmu kadang berat. Engkau yang tetap percaya meski harapanmu pernah hampir padam. Engkau adalah bukti bahwa kekuatan tidak selalu tampak. Kadang ia hadir dalam bentuk paling lembut. Air mata yang jatuh tetapi membawa kelegaan, doa kecil yang terucap di tengah malam, atau niat sederhana untuk terus bertahan satu hari lagi. Itulah kekuatan yang sejati. Kekuatan yang tidak membentak. Kekuatan yang tidak memaksakan. Kekuatan yang lahir dari hubunganmu dengan Tuhan. Dan sekarang, dengan hati yang lebih ringan, dengan jiwa yang lebih hangat, dengan pikiran yang lebih jernih, engkau siap untuk kembali ke kehidupanmu dengan cara yang berbeda. Bukan dengan tergesa, bukan dengan ketakutan, tetapi dengan kesadaran bahwa engkau memiliki sesuatu yang tidak bisa direnggut oleh apapun, kedamaian di dalam dirimu. Biarkan dirimu membawa pulang apa yang engkau temukan di sini. Bawalah ketenangan ini ke dalam langkahmu. Bawalah cahaya ini ke dalam harimu. Bawalah kelembutan ini dalam caramu berbicara pada dirimu. Engkau tidak harus sembuh dalam sehari. Engkau tidak harus kuat setiap waktu. Engkau hanya perlu setia pada dirimu dan pada Tuhan. Dan kapanpun engkau merasa goyah, kapanpun engkau merasa hilang, kapanpun engkau merasa takut, ingatlah perjalanan ini. Ingatlah bahwa engkau pernah masuk ke dalam ruang batinmu dan menemukan cahaya yang tidak pernah padam. Cahaya itu akan selalu ada. Engkau hanya perlu kembali. Sebelum perjalanan ini benar-benar berakhir, letakkan tanganmu perlahan di atas dadamu. Rasakan denyut jantungmu yang stabil. Rasakan kehangatannya. Rasakan kehidupan yang masih terus bergerak dalam dirimu. Bisikkan perlahan dalam hati. Terima kasih.
Tuhanku, Engkau yang menyembuhkanku, Engkau yang menguatkanku, Engkau yang menuntunku pulang. Dan biarkan kalimat itu menjadi penutup yang menyatukan seluruh perjalanan panjang ini. Engkau telah melakukan sesuatu yang besar hari ini. Engkau kembali kepada dirimu. Engkau kembali kepada kesadaran. Engkau kembali kepada Tuhan. Biarkan dirimu terhubung dengan sumber penyembuh. Dan biarkan sumber itu mengalir sepanjang hidupmu. Perjalanan ini tidak berakhir di sini. Ia akan hidup dalam napasmu, dalam langkahmu, dalam setiap keputusan kecilmu. Dan setiap hari, selama engkau bernapas, Tuhan akan terus menuntunmu. Selamat pulang kepada dirimu. Selamat pulang kepada ketenangan. Selamat pulang kepada cahaya. Dan semoga setiap detik hidupmu setelah ini menjadi detik-detik yang dipenuhi rahmat, penyembuhan, dan kedamaian yang tak pernah habis. Jika perjalanan ini menyentuh hatimu, bantu sebarkan energi kebaikan ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan bagikan video ini kepada saudara, sahabat, atau siapapun yang sedang membutuhkan ketenangan. Dukung channel ini agar semakin banyak hati yang kembali menemukan cahaya penyembuhan. Tinggalkan komentar tentang apa yang kamu rasakan setelah mendengarkan video ini. Aku akan senang menemani perjalananmu. Terima kasih sudah hadir. Semoga Allah selalu menjaga dan menyembuhkanmu.